Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah serta kehidupan yang berkah. Di video kali ini teman-teman, saya akan kembali mengupas lebih detail lagi tentang teknik BSG, bagaimana penggunaannya, terus bagaimana kombinasinya dengan SNR, begitu. Akan lebih detail lagi ya. Saran saya kepada teman-teman yang masih mau terjun di dunia binary option, karena setahu saya punya datanya real teman-teman ya, bahwa ternyata memang orang-orang yang saldonya masih naik turun itu ya kisaran 80% teman-teman ya. Selebihnya yang bisa profit konsisten dan WD konsisten itu mungkin hanya sekitar 10 hingga 20% saja. Sebenarnya apa penyebabnya? Apakah mereka gagal karena broker? Bukan teman-teman ya. Rata-rata mereka gagal itu penyebabnya satu teman-teman ya, mentalnya nggak stabil. Terus yang kedua, mereka belum memiliki ilmu sama sekali ya, atau mereka fokus pada ilmu-ilmu dasar saja begitu ya, sehingga mereka sering kegocek di market, dan ketika sedikit kegocek biasanya cenderung emosinya terserang begitu ya, sehingga dia cenderung emosi dan cenderung ingin dibalas saat itu juga. Yang pasti ketika seperti itu yang pasti akan gagal ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu satu candlestick ini terbentuk teman-teman. Oke, sambil kita pantau. Oke, saya sell dulu. Oh, sebentar. Oke, saya buy dulu teman-teman ya. Saya buy dulu, namun saya tunggu dia menyentuh support ini baru saya buy di bawah sini. Oke, saya buy di bawah sini teman-teman ya. Karena kemungkinan market saat ini akan menjalankan pola dasar dari BSG-nya dulu ya. Oke, kita lihat teman-teman ya, yang bawah ini epic banget ya, OP-nya dapat titik terendahnya karena misi dari market saat ini sekedar mengejar support ini teman-teman ya. Sebenarnya di sini sangat riskan ya, saya open buy di sini karena kenapa? Support ini masih misi dari market dan belum dicapai ya, kemungkinan dicapainya oleh candlestick yang sedang berjalan ini. Namun tadi saya beranggapan bahwa berdasarkan pola dasar di sini harusnya di sini terbentuk candlestick merah pipi atau justru hijau ya teman-teman ya. Jadi saya open buy dulu tepat di bawah begitu ya. Nah, di sini berdasarkan pola dasar dari BSG teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan. Nah, berdasarkan pola dasar dari BSG, kedua candlestick ini menginformasikan kenaikan teman-teman. Namun kenapa dia turun dulu ke bawah sini dan membentuk sumbu panjang bawah? Karena misi dari market saat ini adalah support ya teman-teman ya. Misi dari market saat downtrend seperti ini adalah support sebenarnya. Support mana? Support ini teman-teman ya. Support ini tadi belum dicapai oleh candlestick merah ini, sehingga candlestick merah ini harus mencapainya dulu, baru dia akan berbalik arah seperti itu. Nah, ketika seperti ini teman-teman, biasanya teman-teman akan cenderung buru-buru eksekusi lagi begitu ya. Saran saya sebaiknya jangan terburu-buru untuk eksekusi teman-teman ya. Perhatikan bukan hanya berdasarkan pola dasar saja teman-teman, tetapi perhatikan misi dari market saat ini, itu adalah yang terpenting ya. Oke, di sini misinya masih turun teman-teman ya, masih downtrend teman-teman ya. Kita tunggu satu candlestick ini terbentuk dulu. Jika candlestick ini terbentuk candlestick merah, maka kita bisa eksekusi sell lagi teman-teman. Karena kenapa bisa eksekusi sell lagi ketika ini menjadi candlestick merah? Karena seperti ini teman-teman. Candlestick ini, dua candlestick ini menghadirkan informasi penurunan karena membentuk resisten begitu ya. Nah, jika di sini terbentuk resisten baru ya, ketika candlestick yang berjalan ini menjadi candlestick merah, maka kita bisa eksekusi sell teman-teman. Apa sebabnya? Karena candlestick ini tadi adalah candlestick bimbang, dan ini juga menginformasikan penurunan dan diperkuat oleh terbentuknya resisten baru ini, maka kita masih bisa eksekusi sell begitu, karena market masih akan turun dan mengejar support di bawahnya lagi. Oke, kita sell di sini teman-teman. Jadi kita tidak hanya fokus pada pola dasar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hanya fokus pada pola dasar di BSG, tidak memperhatikan sumbu juga ya, tidak memperhatikan tren sedang kemana, misi dari market itu kemana, pasti teman-teman akan gagal begitu ya.
Oleh sebab itu saran saya kepada semua sahabat di YouTube ya, baik teman-teman yang sudah subscribe di channel saya maupun teman-teman yang belum subscribe ya, saya sarankan sebaiknya teman-teman belajar aja dulu ya. Teman-teman belajar dulu, ikuti turnamen tidak masalah begitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah ikuti turnamen dari 100T itu bisa berkembang menjadi 1000T, baru teman-teman bisa terjun ke market real begitu. Jangan buru-buru deposit dulu ya, kuasai dulu ilmunya ya. Pahami dulu alur dari market, pola-pola dari candlestick dan semacamnya ya. Baru kalau sudah berhasil mempelajari semua itu, baru teman-teman terjun ke akun real begitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang gagal, mereka buru-buru pengen segera profit teman-teman ya. Namun sejatinya mereka masih belum memiliki pengetahuan yang cukup di dunia trading teman-teman. Akibatnya apa? Mereka semakin hancur dan terpuruk teman-teman. Oke? Nah, di sini saya kenapa nggak sell teman-teman ya? Kenapa saya di sini tidak eksekusi sell? Padahal berdasarkan pola dasar dari kedua candlestick ini tadi harusnya terjadi penurunan, tetapi saya nggak sell teman-teman. Karena kenapa? Market tepat banget sedang mencapai support ini teman-teman. Jadi ketika seperti ini, market ini masih akan koreksi dulu. Koreksi kemana dia? Dia akan kembali ke support ini ya, atau ke support ini ya. Jadi market masih akan koreksi dulu. Makanya saya nggak eksekusi di sini. Jadi kalau kita ambil pola dasar saja dari BSG tiba-tiba eksekusi sell di sini ya pastinya kacau ya. Karena pembatalan dari BSG itu salah satunya adalah SNR ya. Saya sudah sempat menyinggungnya teman-teman di channel ini ya. Teman-teman lihat saja playlist tentang teknik BSG ya di channel ini. Saya sudah detail teman-teman. Ada banyak video di situ fokus tentang BSG. Teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri begitu ya. Setidaknya saya sudah mengupasnya cukup detail untuk semua teman-teman di YouTube. Bagi teman-teman yang masih mau lebih detail lagi, lebih sempurna lagi, teman-teman mungkin bisa join di e-course kami begitu ya. Namun ketika teman-teman merasa berat untuk gabung, nominalnya besar Pak, 50.000, mending buat beli yang lain silahkan begitu ya. Saya di sini hanya sekedar membantu teman-teman. Oke? Kita tunggu dulu teman-teman ya. Di sini support ini baru saja dicapai oleh market ya. Bisa jadi market masih akan koreksi lagi ke atas. Kita tunggu hingga benar-benar ada informasi yang valid untuk turun gitu ya. Oke, di depan sini ada support yang belum dicapai ya. Jadi misi dari market saat ini masih support teman-teman ya. Kita bisa eksekusi sell lagi setelah ini. Kita tunggu dulu. Oke, sabar ya. Oke, apakah support di depan ini mampu dicapai oleh candlestick ini? Jika mampu dicapai, maka kita tidak sell lagi teman-teman. Kita eksekusi buy saja begitu ya. Oke, nah tepat banget ya, ternyata mampu mencapai support yang paling bawah ini. Karena misi dari market ini teman-teman, misinya ini adalah mengejar support ketika downtrend begini ya. Kapan dia akan berbalik arah? Nah, untuk informasi pembalikan trend yang valid itu seperti apa, mungkin saya jelaskan di video yang berbeda begitu ya. Oke, kita tunggu 5 detik lagi teman-teman. Saya open buy dulu di sini ya. Oke, saya open buy dulu di sini. Karena di sini saya sedikit ragu, maka saya kliknya satu kali saja teman-teman ya. Kenapa saya bilang ragu teman-teman? Karena kemungkinan market bisa jadi masih akan turun ya. Namun dari sini tadi kita melihat ya, bahwa area support ini sudah dicapai ya. Area support ini sudah dicapai ya. Terus area support yang di bawahnya juga sudah dicapai ya oleh market ya, oleh support ini juga sudah dicapai ya oleh sumbu dari candlestick ini teman-teman. Maka dari itu biasanya market akan berbalik arah untuk koreksi ke sini seperti itu ya. Jadi saya justru di sini ngambil koreksinya. Mungkin teman-teman melihat kenapa sih Pak kok buy di sini ya? Alasan saya yaitu tadi. Nah, kalau kita ambil BSG-nya teman-teman, di sini fokus pada BSG pola dasar begitu ya. Nah, itu di sini berdasarkan pola BSG pun sebenarnya informasinya juga naik ya. Karena kenapa? Di sini kalau kita lihat teman-teman, saya zoom dulu ya. Nah, kenapa saya bilang berdasarkan BSG-nya pun juga naik teman-teman ya? Karena di sini teman-teman, dari candlestick merah kecil
berubah menjadi merah cukup besar seperti ini adalah informasi pelemahan seller ya, dimana di sini seller sudah lemah nih, dan benar sekali buyer support yang dituju sudah dicapai oleh market, berarti kita bisa eksekusi buy di sini begitu. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, di mana candlestick ini mampu ngebreak dua resisten ini dan ini ya, maka ini adalah informasi kenaikan tren teman-teman ya, informasi pembalikan tren. Namun kita tunggu dulu apakah terkonfirmasi di sini. Jika benar terkonfirmasi, maka kita bisa eksekusi buy setelah ini. Namun jika tidak terkonfirmasi, jangan dulu begitu. Karena bisa jadi candlestick ini sekedar koreksi saja begitu ya. Semoga bisa difahami ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu. Kita tunggu satu candlestick ini lagi terbentuk lagi. Jika ini terbentuk candlestick hijau, maka kita bisa cenderung buy ke atas teman-teman ya. Karena di sini sudah terjadi pembalikan tren ya. Yang awalnya tren market dari tadi itu turun, support sudah tercapai misi utamanya, dan di sini sudah pembalikan tren yang terkonfirmasi. Nah, informasi pembalikan tren yang terkonfirmasi mungkin akan saya jelaskan di video yang berbeda. Karena di sini kita fokus BSG dulu ya. Oke, kita tunggu dulu apakah di sini terbentuk candlestick hijau atau merah ya. Kita tunggu. Jika ini terbentuk candlestick hijau berdasarkan pola dasar pun juga penerusan, maka kita bisa buy di sini teman-teman. Oke. Kita tunggu dia turun dulu lebih bagus juga begitu ya. Di sini tren sejatinya sudah berbalik arah teman-teman ya. Sudah terjadi pembalikan tren di sini. Dan di sini valid teman-teman ya. Pembalikan trennya juga valid. Karena kenapa? Di sini hadir support baru ya, dimana support ini adalah higher low dari ini ya, dan support ini terbentuk di atas resisten ini teman-teman. Berarti sejatinya market sudah akan mengejar resisten. Misi market saat ini adalah resisten. Mana itu resisten yang dikejar? Bisa jadi dia sekedar mengejar resisten ini ya, atau dia mengejar resisten ini, dan intinya di sini sudah pembalikan tren gitu ya. Kita lihat dulu apakah di sini terbatalkan. Kita lihat ya, dia biasanya market di sini masih koreksi kembali ke resisten ini teman-teman, untuk mengonfirmasi bahwa misinya sudah resisten gitu ya. Nah, jika seperti ini kita bisa buy lagi dulu di sini. Alhamdulillah kehajar barusan ya. Kehajar karena memang jika saya ragu, saya pastinya hanya klik satu kali teman-teman. Nah, di sini saya ambil 3 kali klik dulu ya. Oke, karena kenaikannya akan berlanjut di sini teman-teman. Kenapa saya bilang berlanjut? Karena misi dari market saat ini sudah resisten ya, misinya sudah resisten, dan kembali di sini terbentuk candlestick merah di sini tadi sekedar untuk koreksi ke resisten ini dulu, resisten yang baru saja dia lewati gitu. Nah, koreksinya sudah dicapai oleh sumbu ini teman-teman, di mana candlestick merah ini tadi ada sumbu bawahnya ya. Nah, maka dari itu kita bisa eksekusi buy di sini gitu ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini sebenarnya sudah ada informasi pembalikan tren yang valid. Namun trennya akan kemana? Tren bullish ini akan kemana? Kita tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kita tidak bisa melihat. Yang pasti kita hanya bisa melihat bahwa di sini sudah ada pembalikan tren dari tren turun menjadi tren naik ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi dari candlestick ini dan resisten ini ya. Dan support ini tadi begitu ya. Support sebelumnya ini tadi ya, dimana support ini hadir di atas resisten ini. Jadi di sini market sudah terjadi pembalikan tren. Namun kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa melihat trennya ini kembalinya akan kemana. Nah, alangkah baiknya kita mungkin sekedar melihat resisten ini dulu ya. Nah, mungkin misi dari market yang awalnya downtrend mengejar support tadi, saat ini market akan mengejar resisten ini dulu seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa difahami. Saya di sini tidak ada iming-iming profit ya, tidak ada unsur
pembodohan juga teman-teman ya, karena setahu saya saat ini sudah kacau banget di dunia binary ya teman-teman ya. Banyak banget orang-orang yang mengiming-imingkan saldo besar, profit besar dengan mudah gitu. Sebenarnya mungkin hal itu bisa terjadi teman-teman bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang yang sudah lama di market ya. Bagi beberapa orang yang sudah lama di market mungkin bisa mengalami hal itu teman-teman ya. Bisa dia profit besar, saldonya besar mungkin bisa. Namun bagi teman-teman yang masih pemula, sebaiknya stabil saja, open posisinya sesuai dengan saldo yang teman-teman miliki, maksimal ya 10% dari saldo yang teman-teman miliki, itu jauh lebih aman gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Saya rasa videonya sudah cukup panjang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap teman-teman lebih bijak lagi sebelum terjun ke dunia binary option. Jangan pernah tergiur dengan kemudahan-kemudahan mereka mendapatkan cuan dari binary option ya. Karena sejatinya ketika teman-teman terjun ke dunia binary option tidak semudah yang dipraktekkan oleh master-master di YouTube teman-teman ya. Terus yang kedua, jangan pernah ikut-ikut trabar kalau bisa ya. Mending teman-teman ya jadi trader mandiri saja ya. Karena trabar ya psikologis. Kalau saya sebenarnya ngajakin trabar teman-teman ya, biasanya mental, justru analisa saya justru sering deg-degan gitu ya, sehingga saya kalau trabar pun mungkin hanya maksimal 2 kali atau 3 kali OP saja begitu. Nah, kalau teman-teman masih sekedar mengandalkan trabar untuk trading di binary option, maka sebaiknya teman-teman belajar dulu, jangan buru-buru terjun ke akun real. Kalau mau ikut trabar ya mending gunakan di akun demo atau turnamen saja begitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa difahami apa yang saya jelaskan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.